Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesita Maya dengan NIM 2001-6087, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya akan membahas materi dengan mata kuliah yaitu pengantar sosiolinguistik dari materi 1 sampai pertemuan 15. Materi pertemuan pertama membahas tentang konsep linguistik dan sosiolinguistik. Submateri yang pertama yaitu hakikat linguistik. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang mengaji bahasa sebagai objek kajiannya, atau lebih tepat lagi seperti yang dikatakan oleh Martinet, yaitu linguistik adalah telaah ilmu mengenai bahasa manusia. Submateri yang kedua yaitu sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, sosiolinguistik berusaha menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bervariasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikaji yaitu sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner yang mengkaji masalah bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat di situasi yang bervariasi. Submateri yang ketiga yaitu sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Sosiolinguistik merupakan salah satu ilmu bahasa terapan yang memperoleh tentang problematika dialek suatu daerah, dan juga topik bilingual dan multilingual. Linguistik terapan berusaha menjembatani yang ada antara teoritis dan praktisi yang disebabkan oleh perbedaan sikap, metode, tujuan, dan kelompok tertentu. Sebagai akibatnya, pada awal kemunculan ilmu ini, orang tidak bisa membedakan antara linguistik terapan dan pembelajaran bahasa. Hubungan bahasa dan masyarakat. Bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Bahasa sebagai objek kajian linguistik adalah sistem lambang bunyi yang arbitrar yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Masyarakat dalam kajian sosiolinguistik adalah sekelompok orang yang menggunakan sistem tanda bahasa yang sama. Menurut Lyons, tentang masyarakat bahasa adalah semua orang yang menggunakan suatu bahasa tertentu atau dialek. Hubungan antara masyarakat dan bahasa. Hubungan antara bahasa dan masyarakat terjangkar erat. Hubungan keduanya sangat mengekar. Bahasa menjalankan berbagai fungsi dalam masyarakat dan masyarakat melakukan hal yang sama. Jika salah satu tidak ada, yang lain akan terpengaruh. Sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik dan sosiologi bahasa adalah dua bidang yang saling terkait yang mempelajari interaksi antara masyarakat dan bahasa. Namun, kedua bidang ini tidak sama. Sosiolinguistik pada dasarnya mempelajari bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi bahasa, sedangkan sosiologi bahasa mempelajari hubungan antara masyarakat dan bahasa itu sendiri. Kontak bahasa dan diklosia. Pengertian kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan peristiwa di mana terjadinya penggunaan lebih dari satu bahasa dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Sedangkan menurut Thomason, bahwa yang dimaksud dengan kontak bahasa di sini adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan pada waktu yang sama. Adanya kontak bahasa ini dapat mengakibatkan terjadinya transfer bahasa. Artinya, adanya pemindahan dan peminjaman unsur-unsur dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Kontak bahasa dan kebudayaan. Kontak antara bahasa
bahasa dan kebudayaan itu bersifat koordinatif atau subordinatif, yang keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Menurut Massinambo, yang mengatakan bahasa mempunyai fungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi manusia dalam masyarakat, sehingga dalam tingkah laku berbahasa haruslah disertai dengan norma-norma yang berlaku di dalam kebudayaan itu. Kontak bahasa, kontak kebudayaan, dan pengembangan identitas budaya. Bahasa merupakan alat pengembangan kebudayaan, jalur penerus kebudayaan, dan inventaris, ciri-ciri kebudayaan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, bahasa juga merupakan faktor penting dalam pembentukan identitas kultur anggota masyarakat. Dengan demikian, untuk menentukan butir-butir nilai kultur sebagai dwi bahasawan akan tergantung pada dua faktor. Yang pertama, butir-butir nilai yang dihasilkan dari kontak kebudayaan yang spesifik, serta lingkungan sosial yang spesifik pula, serta lingkungan keluarga yang membentuk tipe pengalaman dwi bahasawan tersebut. Kontak bahasa dan diklosia. Para ahli berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa adalah peristiwa bilingualisme, diklosia, alih kode, campur kode, interferensi, integrasi, konvergensi, dan penggesekan bahasa. Istilah diklosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu, ada ragam tinggi dan ragam rendah. Kedwibahasaan. Istilah kedwibahasaan merupakan hal yang berkenaan dengan pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur dalam aktivitas sehari-hari. Keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Kedwibahasaan berkaitan dengan kontak bahasa karena kedwibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. Kedwibahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Windreich dalam Suwito pada tahun 1983 pada halaman 39. Tingkat kedwibahasaan. Yang pertama, kedwibahasaan majemuk adalah kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satunya bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa lainnya. Yang kedua, kedwibahasaan koordinatif atau sejajar. Dalam kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baik oleh seorang individu. Yang ketiga, kedwibahasaan subordinatif atau kompleks adalah kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai BI1 sering melakukan B2 atau sebaliknya. Pengukuran kedwibahasaan. McKay mengemukakan bahwa pengukuran kedwibahasaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek. Yang pertama, aspek tingkat, 2 aspek fungsi, 3 aspek pergantian, dan 3 interferensi. Pergantian adalah pengukuran terhadap seberapa jauh pemakai bahasa mampu berganti dari satu bahasa ke bahasa lain. Interferensi adanya saling mempengaruhi antar bahasa. Efek kedwibahasaan. Efek atau dampak kedwibahasaan terhadap pembelajaran bahasa. Yang pertama, model pendidikan yang mengarah pada asimilasi bahasa dan budaya. Yang kedua, model pendidikan yang mengarah pada diversifikasi. Pengaruh kedwibahasaan terhadap individu. Kedwibahasaan dapat berpengaruh terhadap individu. Pengaruhnya mencakup bidang kognitif, penampilan kognitif, dan penampilan akademik. Interferensi dan integrasi bahasa. Pengertian interferensi. Interferensi merupakan kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan membiasakan pengucapan atau ujaran suatu bahasa terhadap bahasa lain, mencakup pengucapan satuan bunyi, tata bahasa, kosakata. Tataran interferensi. Yang pertama, interferensi fonologi, yang merupakan perubahan bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan menurut bahasa asing. Yang kedua, tataran interferensi morfologi, merupakan interferensi yang terjadi dalam pembentukan kata,
leksikal, dan frase. Yang ketiga, tataran interferensi sintaksis. Tataran ini jarang terjadi. Interferensi sintaksis berupa klausa atau kalimat. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Teori behavioral menekankan perhatian pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Pendapat ahli psikologi behavioral yang menekankan pada observasi empirik dan metode ilmiah hanya dapat menjelaskan keajaiban pemerolehan dan belajar bahasa, tapi ranah kajian bahasa yang sangat luas masih tetap tak tersentuh. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Psikologi mentalistik berpendapat bahwa pemerolehan bahasa pada manusia tidak boleh disamakan dengan proses pengenalan yang terjadi pada hewan. Istilah mentalistik dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat. Eric membuat proposisi bahwa bahasa itu merupakan perilaku khusus manusia dan bahwa cara pemahaman tertentu mengkategorikan kemampuan dan mekanisme bahasa yang lain yang berhubungan ditentukan secara biologis. Integrasi bahasa. Integrasi bahasa adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tertentu, serta tidak dianggap sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Variasi bahasa. Konsep dasar variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Yang pertama yaitu variasi. Variasi bahasa dilihat dari segi tempat, segi waktu, segi pemakaian, segi situasi, dan status sosialnya. Variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau variasi dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola-pola yang menyerupai pola umum pada bahasa induknya. Yang kedua yaitu ragam. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda yang ditimbulkan sebagai akibat adanya ragam sarana, situasi, dan bidang pemakai bahasa. Selanjutnya yaitu langgam. Pengertian langgam menurut KBBI yaitu kebiasaan. Selanjutnya laras. Laras bahasa adalah sejenis pencorakan bahasa yang kerap kali digunakan dalam sesuatu situasi komunikatif. Bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sumber pencetus variasi bahasa. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh penuturnya yang tidak homogen. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan terjadinya variasi bahasa. Kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. A. Variasi bahasa dalam linguistik umum. Dalam kajian ini, variasi dalam bahasa dikaji menjadi dua bagian, yaitu variasi internal atau sistematik atau variasi eksternal ekstrasistematik. 2. Kajian variasi dalam sosiolinguistik adalah penggunaan bahasa. Dalam hal ini, kajian sosiolinguistik mencakup sosiolek dan fungsiolek. Dapat dikatakan bahwa variasi bahasa yang timbul akibat dari penggunaan bahasa. Yang ketiga, kajian dialektologi. Kajian pemetaan variasi bahasa pada dialek dipergunakan konsep isagios, yaitu garis yang menghubungkan dua tempat yang menunjukkan ciri atau unsur yang berbeda. Selanjutnya, kajian historis komparatif. Pada kajian ini, yang dikaji adalah metode yang sama, tetapi dengan tujuan yang berbeda, dan oleh karena itu dengan metode yang berbeda. Materi yang sama berupa bahasa yang berbeda-beda. Pengklarifikasian variasi bahasa. Yang pertama, variasi bahasa berdasarkan tempat. Kedua, variasi bahasa berdasarkan waktu. 3. Variasi bahasa berdasarkan pemakaian penutur. Yang keempat, variasi bahasa berdasarkan pemakaian atau fungsinya atau fungsiolek.
5. Variasi bahasa berdasarkan situasi. Dan yang terakhir, variasi bahasa berdasarkan status. Sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Sikap bahasa. Sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan atau merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau orang lain. Pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa dalam masyarakat multibahasa merupakan gejala yang menarik untuk dikaji dari perspektif sosiolinguistik. Faktor utama sebagai penanda pemilihan bahasa. Yang pertama yaitu latar, yang kedua partisipan dalam interaksi, ketiga topik, 4 fungsi interaksi. Pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa adalah proses pemilihan satu ragam bahasa yang dijadikan untuk bahasa baku atau bahasa resmi kenegaraan, serta usaha pembinaan dan pengembangannya yang bisa dilakukan secara terus-menerus. Ciri-ciri bahasa baku: yang pertama, kemantapan yang dinamis, 2 kecenderungan, dan yang ketiga, kerasionalan. Usaha pembakuan bahasa sebagai salah satu usaha pembinaan dan pengembangan bahasa tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari pendidikan, industri, perpustakaan, administrasi negara, media massa, tenaga, dan penelitian. Struktur linguistik bahasa baku, perencanaan, dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Struktur linguistik bahasa baku. Bahasa baku pada umumnya merupakan ragam bahasa. Pengertian bahasa baku dapat didefinisikan sebagai bentuk bahasa yang telah diklarifikasi, diterima dan difungsikan sebagai model bagi masyarakat luas. Tata atau struktur bahasa baku berisi kaidah. Kaidah pemakaian bahasa yang dianggap sebagai bahasa baku. Penentuan kaidah kebakuan tersebut didasarkan pada pengertian kebudayaan yang dianut oleh bangsa tersebut. Perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, perencanaan bahasa. Perencanaan corpus planning. Hal ini mungkin diperoleh dengan cara menciptakan kosakata baru. Selanjutnya, status planning. Mengacu pada usaha untuk mengalokasikan fungsi suatu bahasa dalam komunikasi. Yang ketiga, acquisition planning. Menitikkan pada pengajaran dan pembelajaran bahasa untuk baik bahasa nasional, kedua, atau bahasa asing. Pembakuan bahasa. 1. Pemilihan. Untuk satu dan lain hal, sebuah ragam tertentu dipilih oleh ragam yang harus dikembangkan menjadi bahasa baku. 2. Kodifikasi. Beberapa lembaga seperti sebuah akademi harusnya telah menulis kamus dan buku tata bahasa untuk memperbaiki ragam tersebut sehingga setiap orang menyepakati apa yang disebut benar. Yang ketiga, perluasan fungsi. Harus ada kemungkinan untuk menggunakan ragam yang telah terpilih dalam sebuah fungsi yang berkaitan dengan pemerintahan pusat dan dengan tulisan. 4. Penerimaan. Ragam tersebut harus diterima oleh masyarakat yang relevan sebagai satu-satunya ragam dalam masyarakat itu. Biasanya diterima sebagai bahasa nasional. Pendaya gunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendaya gunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa Indonesia beraliran behavioral. Salah satu metode pembelajaran bahasa Indonesia yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioralistik adalah metodologi audiolingual. Latar belakang perkembangan metode audiolingual. Amerika Serikat mengembangkan metode yang awalnya diberi nama De Arini Method. Ini karena alasan politik dan pertahanan. Perkembangan metode pengajaran bahasa lazim dikenal sebagai pembelajaran bahasa, menjadi salah satu metode pengajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral dalam metode audiolingual. Landasan teori kebahasaan audiolingual. Yang pertama, bahasa bukan ujaran tulisan. Yang kedua, bahasa merupakan seperangkat kebiasaan. Yang ketiga, ajaran bahasa bukan tentang bahasa.
4. Bahasa apa yang diucapkan penutur asli, bukan apa yang dianggap penutur asli. Yang kelima, bahasa suatu penanda atau menjadi suatu pembeda dengan bahasa lainnya. Pendaya gunaan sosiolinguistik dalam metode pengajaran bahasa yang beraliran mentalistik. Psikologi behavioral mendapat tantangan dari penganut psikologi mentalistik atau kognitivistik. Keberadaan utama penganjur psikologi mentalistik adalah teori-teori behavioral bersifat mekanistis, padahal kondisi psikis manusia dan perkembangannya tidak akan pernah menyerupai pendekatan mekanis. Selain itu, dalam pandangan penganjur psikologi mentalistik, teori behavioral bersifat steril atau laboratoris. Sementara dalam kenyataannya, psikis manusia dipengaruhi oleh hal-hal nyata yang kompleks dalam konteks kehidupannya. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga dapat membantu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.